Halo pemirsa, Indeks harga saham gabungan kembali melanjutkan penguatan di sepanjang perdagangan hari ini, bahkan penguatan cukup signifikan dan secara intraday. Indeks harga saham gabungan setelah sekian lama akhirnya hari ini kembali menyentuh level psikologis di 7 ribuan. Meskipun memasuki perdagangan di sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas, indeks harga saham gabungan kembali ke level 6.900-an. Saham-saham perbankan big cap hari ini rebound menjadi penopang utama, di antaranya BBRI hari ini melesat di atas 4% dan kembali ke level 3.800-an. Begitu juga dengan saham-saham Prayogo Pangestu hari ini juga kompak menguat, minus dorongan dari TPIA, sementara untuk CDIA yang baru saja tercatat di Bursa Efek Indonesia pada hari kemarin, hari ini kembali mencatatkan arah, bahkan market cap-nya sudah meningkat menjadi 39,95 triliun rupiah. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya David San Oval, kita jelang IDX sekesasong closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas pemirsa. Di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan menguat di 0,78% dan bergerak di level 6.997,944, di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona hijau. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 6.968,790. Beberapa jam pasca pembukaan indeks harga saham gabungan melanjutkan penguatan signifikan, bahkan secara intraday hari ini sempat menembus di atas level 7.000, di level tertingginya di 7.011,847. Di penutupan sesi pertama siang tadi, penguatan lebih ke arah terbatas pemirsa, dan memasuki perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan sempat turun maksud kami, tapi masih berada di zona hijau di 6.955, dan saat ini indeks harga saham gabungan mencoba untuk bangkit kembali, menguat di 0,84% dan sudah kembali berada di atas level 7 ribuan dengan range harga sempit dengan 6.900-an. Saham-saham yang menjadi penopang utama hari ini dari perbankan big cap BBRI, bahkan updatean terbaru sudah melesat di atas 5% pemirsa, dan sudah jauh kembali berada di level 3.800-an, hampir mendekati ke 3.900-an pemirsa. BBCA menguat di 1% di 8.575, BMRI menguat di 1,49% di 4.790, sementara untuk BBNI menguat di 3%, berada di level Rp4.120 per sahamnya. Kemudian penguatan juga ditopang oleh saham-saham grup Prayogo Pangestu, ada Cuan menguat di 5% di 14.150, BRPT menguat di 1%, 1760, PTRO hari ini melesat di 10,25% pemirsa di level 3.120, sementara posisi lainnya ada TPIA hari ini melemah sendirian di 1%, 9.950, sementara Brand masih menguat di 2,93% di 6.150. Sementara saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang cukup menyita perhatian ada CDIA, hari ini kembali mengalami auto-reject atas di Rp320 per saham, market cap-nya sudah di 39,95 triliun rupiah. Sementara saham-saham yang hari ini menjadi pemberat datang dari barang baku, ada Aman yang hari sebelumnya sudah mengalami kenaikan signifikan, hari ini koreksi di 3,43%, 8450. Kondisi yang sama juga terjadi untuk properti, ada Pani. Di perdagangan hari sebelumnya sudah naik tinggi, hari ini koreksi tapi tipis saja dan masih bertahan di 13.500-an pemirsa. Barang baku ada BRMS berbalik melemah di 0,50% di 402. Kemudian AMRT juga tertekan cukup dalam di 3,80% di Rp2.280 per saham. Dari big cap lainnya ada Astra Internasional hari ini juga melemah di 0,42% di Rp4.700 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja, mari kita simak tayangan berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan putaran kedua nilai tuntutan tarif bagi sejumlah negara, termasuk tarif sebesar 50% terhadap Brazil, serta memerintahkan penyelidikan atas dugaan praktik dagang tidak adil di negara tersebut. Tarif ini salah satu yang tertinggi yang pernah diumumkan sejauh ini yang akan mulai diberlakukan di Agustus. Trump juga akan memberlakukan tarif sebesar 30% ke Aljazair, Libya, Irak, dan Sri Lanka, tarif 25% untuk produk Brunei dan Moldova, serta tarif 20% untuk barang dari Filipina. Tarif-tarif tersebut sejalan dengan tarif yang sebelumnya diumumkan, meskipun tarif untuk Irak dan Sri Lanka dikurangi. Bursa Wall Street kompak menguat di Rabu waktu setempat. Indeks S&P 500 menguat setelah saham Nvidia naik 1,8% setelah mencapai sejarah dengan mencatatkan kapitalisasi pasar sebesar 4 triliun dolar Amerika. Indeks S&P menguat 0,61% mengakhiri sesi di 6.263,26. Sementara Nasdaq Composite melonjak 0,94% dan mencetak rekor penutupan di 20.611,34. Dan Dow Jones Industrial menanjak 0,49% ditutup di 44.458,30. The Fed merilis risalah FOMC meeting di mana The Fed menahan suku bunga di 4,25 hingga 4,50%. Risalah pertemuan 17 hingga 18 Juni menunjukkan para pengambil kebijakan sebagian besar mengambil posisi menunggu dan melihat untuk langkah suku bunga berikutnya. Pertemuan tersebut diakhiri dengan keputusan bulat anggota FOMC untuk mempertahankan suku bunga yang telah berlaku sejak Desember 2024. Namun risalah juga mengungkapkan adanya perbedaan pandangan yang semakin besar mengenai arah kebijakan ke depan. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo mencatat retail atau penjualan langsung ke konsumen di Januari hingga Juni 2025 mencapai 390.467 unit. Raihan ini turun 9,7% year on year, sementara wholesale atau distribusi dari pabrik ke dealer anjlok 8,6% di 374.740 unit, dari sebelumnya mencapai 410.020 unit. Penurunan lebih tajam retail terlihat di Juni 2025 mencapai 61.647, sementara di Juni 2024 penjualan tercatat di 70.290. Sedangkan wholesale turun 22,6% dari 74.618 unit di Juni 2024 menjadi 57.760 unit di Juni 2025. Berbagi sumber, iDex Channel.